Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Ada sebuah kisah yang menceritakan suatu hari ada seorang hamba Tuhan. Dia seringkali keluar di jalan-jalan untuk membagikan teratat dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya, yang seperti yang seringkali dilakukan oleh orang-orang atau hamba-hamba Tuhan di zaman dulu. Kemudian hamba-hamba Tuhan ini karena seringkali membagikan teratat, kemudian memberitakan Injil, maka dia dikenal oleh orang banyak. Maka suatu hari ketika dia pergi memberitakan Injil, dia melewati sebuah kedai yang menjual minuman keras. Lalu dia melihat, memperhatikan banyak orang yang duduk di tempat itu minum minuman keras. Maka masuklah hamba Tuhan ini ke dalam tempat itu. Ketika orang-orang yang ada di sana sedang menikmati minuman keras, mereka mengenal bahwa orang ini adalah seorang penginjil atau hamba Tuhan. Lalu dengan hati yang menolak, mereka mulai menyanyi berserentak bersama-sama dengan mengatakan, Allah tidak ada Allah. Ketika mereka selesai menyanyi dan diam, dan hamba Tuhan itu berkata, Bapak dan saudara sekalian, apa yang kalian katakan itu bukan hal yang baru. Karena di ribuan tahun yang lalu, di dalam Alkitab sudah tertulis hal yang sama. Ketika orang-orang itu mendengarkan hal ini, mereka sangat terkejut. Mana mungkin Alkitab menulis bahwa tidak ada Allah. Lalu si penginjil hamba Tuhan itu membuka Mazmur nomor 14 dan membacakan dengan suara yang keras di tengah-tengah mereka. Mazmur 14 ayat 1 dan 3, mari kita perhatikan. Dikatakan oleh firman Tuhan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mendengarkan firman ini, semuanya terdiam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita juga bertemu dengan orang-orang yang mengeraskan hati, yang tidak mau percaya kepada Tuhan, lalu berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Atau mungkin juga ketika kita mengalami pergumulan, kesulitan yang tak terselesaikan dalam hidup ini, lalu kita melihat penderitaan manusia, tetapi Tuhan seperti diam saja, kita berpikir Tuhan itu ada atau tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberadaan Allah tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Tidak berarti kalau manusia berkata Allah ada, maka Allah ada. Manusia berkata Allah tidak ada, maka Allah tidak ada. Keberadaan Allah, eksistensi Allah tidak ditentukan oleh perkataan manusia, oleh pikiran manusia, oleh pendapat manusia. Manusia mau percaya atau tidak, Allah itu ada atau tidak, Allah tetap ada. Dialah pencipta, Dialah juru selamat kita, dan juga Dia adalah hakim yang akan hadir suatu hari di dalam dunia ini untuk menghukum setiap manusia yang fasik, yang melakukan kejahatan, yang tidak mau percaya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kekuatan, pengharapan, penghiburan yang terbesar karena Tuhan ada. Karena kita adalah orang yang percaya Tuhan dan Tuhan itu ada, maka iman kita tidak sia-sia. Karena Tuhan ada, Dia adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil, dan Allah yang maha kuasa. Dia sanggup menolong setiap pergumulan kita. Dia tahu apa yang kita alami saat ini. Dia tahu apa yang kita pikirkan.
Dia tahu apa yang kita gumulkan, dan Dia akan menolong kita karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Biarlah Tuhan menolong setiap kita, bahwa suatu hari setiap kita orang percaya yang mengikut Tuhan di dalam dunia ini, meskipun menghadapi kesulitan dan penderitaan, tetapi ada pengharapan besar di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita hidup, Tuhan kita ada, dan Dia berkuasa sampai selama-lamanya, dan Dia akan menolong setiap kita. Biarlah firman Tuhan menolong dan menguatkan kita, sehingga kita sanggup menjalani hidup kita, dan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kita tetap setia untuk mengikuti Dia, apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin.